Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Len Fatuni. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 4A. Yang mana tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UAS mata kuliah Fikih Muamalah yang dosen pengampunya yaitu Ibu Uswatun Hasanah. Pertanyaan pertama yaitu menjelaskan tentang macam-macam riba. Nah, macam-macam riba ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama riba transaksi atau riba jual beli. Yang kedua yaitu riba hutang piutang. Yang mana riba transaksi atau jual beli ini diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu riba fadl, yang kedua yaitu riba nasi'ah. Riba fadl adalah riba yang terjadi karena adanya tukar menukar barang yang sejenis, namun kuantitas dan kualitasnya itu berbeda. Sedangkan riba nasi'ah adalah riba yang terjadi ketika tukar menukar barang yang sejenis dan akan tetapi pada saat pemberian barangnya itu atau uangnya itu terjadi penundaan seperti itu. Yang kedua itu tadi yaitu riba hutang piutang. Nah, yang mana riba hutang piutang ini adalah riba pada saat meminjam atau menghutang seperti itu. Nah, diklasifikasikan atau dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu riba qard, yang kedua itu riba jahiliyah. Nah, riba qard ini adalah riba yang terjadi karena adanya kelebihan manfaat yang disyaratkan terhadap hutang tersebut. Sedangkan riba jahiliyah adalah riba yang terjadi karena adanya tambahan pada saat seseorang meminjam atau menghutang itu jatuh tempo atau telah melewati temponya. Misalnya seseorang itu berhutang 2 juta dan berjanji mengembalikannya itu selama 2 minggu. Nah, dan akan tetapi orang itu mengembalikannya dalam jangka waktu 2 minggu lewat 2 hari seperti itu. Nah, setelah 2 hari itu terjadi penambahan hutang sebab telah melampaui dari temponya seperti itu. Nah, namun akan tetapi itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua yaitu tentang menjelaskan tentang akad murabahah dan contohnya. Nah, akad murabahah adalah akad dalam jual beli barang pada harga asalnya dengan adanya tambahan kepada oleh suatu pihak yang namun hal itu disepakati oleh pihak-pihak lainnya seperti itu. Contohnya si Adi dan si Ami. Nah, si Adi ini ingin membeli mobil Pajero dengan harga 300 juta. Nah, dan akan tetapi si Adi ini belum cukup uangnya untuk membeli Pajero tersebut. Nah, setelah itu si Ami ini menawarkan bahwasanya dia bisa membeli mobil Pajero itu dengan harga segitu. Nah, dan akan tetapi adanya penambahan biayanya seperti itu. Nah, si Adi dan si Ami ini sepakat bahwasanya hal itu jika ada penambahan itu terjadi seperti itu. Nah, si Ami ini lalu membeli mobil Pajero itu ke dealer dengan harga 300 juta itu. Nah, kemudian si Ami ini menjualnya kembali kepada si Adi ini dengan harga 350 juta. Nah, si Adi ini sepakat bahwasanya harga segitu namun dia menerimanya seperti itu. Nah, dengan adanya tambahan 50 juta itu sah-sah saja apabila kedua belah pihak itu sepakat seperti itu. Ke pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai tentang persamaan dan perbedaan akad mudharabah dan akad musyarakah. Nah, persamaannya itu yaitu sama-sama merupakan akad kerjasama. Namun perbedaannya antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Nah, akad mudharabah adalah akad perjanjian yang mana modal berasal dari satu pihak saja.
dan satunya lagi itu pengelola seperti itu. Sedangkan akad musyarakah yaitu modal, keuntungan maupun kerugian itu dari kedua belah pihak seperti itu. Modalnya sama-sama menanamkan modal, keuntungannya sama-sama untung yang sama seperti itu. Dan juga apabila terjadi kerugian maka kedua belah pihak itu menanggungnya seperti itu. Pertanyaan keempat mengenai tentang ijarah dan IMBT. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ijarah itu adalah akad dalam sewa menyewa atau upah mengupah. Nah, di dalam ijarah ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu ijarah murni dan ijarah IMBT. Nah, ijarah IMBT ini adalah ijarah mutahya bitamlik. Nah, penjelasan ijarah murni terlebih dahulu. Nah, ijarah murni adalah akad dalam sewa menyewa yang tidak diikuti oleh pemilik. Sedangkan akad ijarah IMBT atau ijarah mutahya bitamlik ini adalah akad dalam sewa menyewa diikuti oleh pemilik atau kepemilikan seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ini yaitu tentang menjelaskan tentang reseller dan dropship. Nah, reseller ini adalah seseorang, atau kita contohkan seperti seseorang kan membeli barang ke supplier atau tempat pembelian barang tersebut. Dan ketika seseorang setelah membeli barang ke tempat itu atau supplier tersebut, maka dia menjualnya kembali. Nah, seorang itu bisa disebut sebagai reseller seperti itu. Nah, dropshipper. Nah, dropship atau dropshipper ini adalah sistem penjualan yang dimana kita meminta kepada supplier untuk mengirimkan ke pelanggan dropshipper dengan mengatasnamakan sang dropshipper ini sebagai pengirim seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan ke-6. Bahwasanya pertanyaan ini menjelaskan tentang emoni dan cryptocurrency. Ya, benar. Emoni adalah sebuah alat pembayaran elektronik yang mana penyimpanannya membutuhkan media elektronik. Yang dimana menurut otak saya bahwasanya emoni ini bisa seperti kartu kredit atau kartu debit misalnya seperti itu. Tapi bukan kartu untuk hutang seperti itu, tapi kartu tabungan dan bisa digunakan kapan saja melalui kartu tersebut. Contohnya saja pada saat kita ingin melalui tol, maka pada saat kita melakukan melewati palang pembayaran sejauh berapa ratus kilometer seperti itu, maka harus membayar seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan kartu debit itu untuk membayar pakai kartu debit itu bisa melewati jalan tolnya seperti itu. Menurut saya itulah emoni atau uang elektronik seperti itu. Sedangkan selanjutnya itu uang cryptocurrency atau uang kripto. Nah, uang kripto ini adalah mata uang digital yang berperan sebagai bahan bakar untuk mendorong proses berkelanjutan. Contohnya saja untuk berkelanjutan, maka bisa diklasifikasikan untuk menambah hartanya melalui media elektronik seperti itu, mata uang elektronik. Contohnya saja Bitcoin. Kalau saya klasifikasi bahwasanya contohnya saja Bitcoin seperti itu. Baik, itulah saja dari 6 pertanyaan yang diberikan dosen pengampu saya. Nah, itulah saja jawaban dari saya. Apabila ada kata atau tutur kata yang saya salah atau sebagaimana, saya mohon ampun, minta maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.